Publik kembali dikejutkan oleh sebuah pengakuan yang tak terduga. Di tengah meredupnya berbagai polemik lama, tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai pembuat ijazah palsu. Dalam pernyataan terbuka yang beredar luas di berbagai platform, pelaku secara gamblang membongkar praktik yang selama ini jarang tersentuh secara terang-terangan. Bukan sekedar klaim kosong, pelaku bahkan menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan ijazah tersebut dilakukan. Ia menyebut bahwa bahan yang digunakan bukanlah bahan sembarangan. Justru sebaliknya, bahan yang dipakai diklaim identik dengan yang digunakan oleh lembaga pendidikan resmi, mulai dari jenis kertas, tekstur, hingga teknik pencetakan yang sulit dibedakan oleh mata awam. Pengakuan ini sontak memicu gelombang reaksi dari publik. Banyak yang terkejut, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kembali berbagai dokumen yang selama ini dianggap sah tanpa pernah diuji secara mendalam. Di era di mana teknologi semakin canggih, batas antara yang asli dan yang palsu seakan menjadi semakin tipis. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi? Tingkat perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait? Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Iya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warnanya lah kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak cuma bisa satu dibedakan? yang bisa membedain, nomor induknya. Nomor induknya saja? Ya. Artinya ini kalau dimasukkan ke dalam laman resmi Kemdikti, Dikdasmen ini tidak bisa? Nggak bisa. Validasi? Itu pasti nanti yang timbul namanya beda antara nomor NIP yang dimasukkan dan nama yang ada di ijazah aspal itu beda. Di titik inilah, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah isu lama yang sempat mengemuka, namun tak pernah benar-benar menemukan titik terang. Salah satunya adalah soal kejanggalan data administratif dalam dokumen pendidikan yang pernah beredar di ruang publik. Isu mengenai perbedaan nama pada nomor induk, yang ketika ditelusuri justru mengarah pada nama yang berbeda, kembali mencuat dan menjadi bahan perbincangan hangat. Nah, oleh sebab itu, kalau saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa. Dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat, fotonya itu bukan foto Jokowi. Kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf kepada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan Jokowi mengakui. Kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi
matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya, itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Spekulasi pun berkembang dengan cepat. Sebagian pihak mengaitkan temuan tersebut dengan berbagai dugaan yang selama ini beredar, sementara yang lain memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Mereka menilai bahwa informasi semacam ini tidak bisa hanya didasarkan pada potongan data yang belum diverifikasi secara menyeluruh. Para pengamat hukum dan pendidikan pun mulai angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa persoalan keaslian dokumen bukanlah hal sepele. Dibutuhkan audit forensik, klarifikasi dari institusi terkait, serta proses hukum yang transparan untuk memastikan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa itu semua, publik hanya akan terus terjebak dalam pusaran opini dan asumsi. Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh merasa bahagia? Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari Saudara Joko Widodo, silahkan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong, apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan, kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan bahwa semua harus diselesaikan secara hukum. Saya masuk yang kedua, tadi pendekatan subjektif, yang kedua pendekatan subjektif. Sebenarnya pendekatan subjektif ini kekisruhan bisa selesai dengan subjektivitas seorang Joko Widodo, manakala dia punya sikap kebangsaan, kenegarawanan, melihat persoalan ini lebih besar dan aspek hukum bisa dikesampingkan karena ada persoalan moral, kepercayaan publik. Tidak mau anak bangsa teradu domba dengan persoalan ini. Kenapa? Karena kalau proses hukum akan ada banding kasasi, ini lama. Proses itu sederhana, subjektivitas seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dan selesai. Dan karena sampai hari ini Saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazah itu kepada publik, maka patut diduga Saudara Joko Widodo memang menginginkan bangsa ini terus terbelah, mengadu domba di antara rakyat, dan memang ingin memenjarakan rakyatnya di tengah legasi yang dia merasa sudah berbakti pada rakyatnya selama 10 tahun. Ingat, 10 tahun itu hilang hanya karena dia memenjarakan rakyat. Dan terakhir, apakah dengan memenjarakan rakyatnya urusan ini selesai? Ada presiden, Bambang Trimulyono dan Gus Dur sudah dipenjara. Tapi apakah orang tidak bertanya ijazah asli? Mohon maaf, ini ijazah asli ini tidak terjawab. Kenapa? Metode menyelesaikan masalah nggak cocok. Masalahnya ijazah asli atau tidak diselesaikan dengan menjarain orang. Harusnya kalau orang bertanya asli atau tidak, tunjukkan ijazahnya, selesai. Bukan dengan memenjarakan orang. Ini yang saya sebut bahwa Saudara Joko Widodo tidak sedang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, bahkan cenderung ingin berbuat zalim dan zalim lagi kepada rakyatnya dengan mengambil narasi proses dan prosedur hukum dengan menarget rakyatnya sendiri.